gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Saiful Ihwan SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 6 Penajam Pasir Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 2 tahun 2022 di LPTK Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Jumat 28 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 6 Penajam Pasir Utara. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan tema zakat fitrah dan zakat mal, submateri zakat mal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi sekali lagi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ada yang kurang sehat atau kurang bahagia hari ini? Bahagia semua ya? Nah, baik, seperti biasa setiap mengawali kegiatan kita selalu berdoa. Untuk doa Bapak minta Zakwan untuk memimpin kita semua untuk berdoa. Silakan Zakwan mulai. Semuanya sebelum kita mengawali kegiatan kita Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Oke, coba Bapak pastikan lagi. Takutnya nanti bilang hadir semua, ternyata tidak hadir semua. Ya, yang pertama Ajeng Amelia. Hadir, Pak. Oke, Arindia Sakila. Hadir, Pak. Ya. Diana Prastika. Zakwan. Fahmi Hermawan, Gita Arjani, Kaula Karima, Khairunisa, Muhammad Farid Fadila. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat? Zakat fitrah ya. Oke, untuk ini mengingatkan kembali terkait materi kita yang lalu. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian daripada zakat fitrah? Oke, silakan Nabila. Wajib dikeluarkan di bulan. Gimana, betul? Oke, selanjutnya ada yang masih ingat apa saja syarat daripada zakat fitrah? Oke, Nak Yulia. Ya. Oke, sip. Ya. Yang terakhir pertanyaannya, untuk membayarkan zakat itu kan tentu ada orang yang menerima. Kemarin disebut dengan 8 asnaf ya. Nah, coba sekarang Bapak minta siapa yang bisa menyebutkan apa yang termasuk daripada 8 asnaf tersebut. Ya, silakan Paula. Fakir, Fakir, miskin, amil, amil, mualaf,
Malak, Riko, Riko, Garim, Gorim, Sabilillah, Sabilillah, Sabil. dan Ibnu Syafir. Oke ya, baik, jawabannya sudah benar semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang zakat mal ya, atau sering juga disebut dengan zakat harta ya. Adapun kaitannya dengan materi yang sebelumnya adalah sama-sama merupakan zakat ya, berarti sama-sama mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta. Ini juga wajib. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, seperti biasa bahwa setiap melakukan sesuatu maka harus ada apa? Tujuan atau harapan yang harus dicapai. Jadi agar tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu semuanya adalah sia-sia. Adapun yang pertama ialah ya, kalian mampu membiasakan diri bersedekah sebagai implementasi rasa syukur atas rezeki yang diterima dengan baik ya. Ini adalah termasuk sikap spiritual. Kemudian yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap peduli dengan sesama sebagai hikmah dari ketentuan zakat dengan baik ya. Di sini ada kata-kata peduli, berarti kaitannya adalah dengan sikap sosial. Selanjutnya adalah untuk pengetahuannya ya, yaitu dengan mengamati video ya, nanti Bapak akan memberikan video, kalian mampu menelaah pengertian daripada zakat. Selanjutnya adalah melalui diskusi, nanti juga akan ada diskusi ya, kalian mampu menganalisis syarat-syarat zakat harta dengan baik. Oke, selanjutnya adalah seperti yang kita bahas terkait dengan tujuan pembelajaran, bahwa ada diskusi kelompok ya. Jadi mulai dari awal ini kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Yang nomor 1 dengan nomor 1 bergabung menjadi 1, nomor 2 dengan nomor 2 bergabung menjadi 1. 2, 3, 4. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai halo. Adapun langkah-langkah kita ya, kegiatan kita pada hari ini ialah yang pertama, nanti kalian akan diminta untuk mengamati sebuah video ya. Kemudian kalian diberikan kesempatan untuk bertanya. Kalian kurang mengerti atau masih ada permasalahan ya. Selanjutnya kalian akan diberi tugas diskusi kelompok ya. Nah, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya, kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain. Nah, kalau sudah nanti baru kita simpulkan secara bersama-sama apa hasil daripada diskusi kita. Oke, silakan sebelum kita mulai alat tulisnya dikeluarkan ya. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran ini apabila ada hal-hal yang penting ya, silakan dicatat ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti langsung ditanyakan kepada Bapak ya. Berikut adalah video yang Bapak akan sampaikan, silakan diamati, dicerna, jika ada permasalahan silakan dicatat ya. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Materi tentang zakat mal atau zakat harta. Adapun tujuan pelajaran pada pertemuan ini adalah kalian diharapkan pertama mampu menjelaskan pengertian zakat harta dengan baik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi syarat-syarat zakat harta dengan baik. Apa pengertian dari zakat mal? Zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam memiliki harta benda tertentu diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Islam
Dari video yang sudah kalian amati tadi, kira-kira ada masalah tidak? Atau mungkin ada yang kurang dipahami? Baik, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, silakan Ada Isin. Saya kurang paham Pak tentang besaran jumlah harta yang harus dibayar. Masih kurang paham tentang besaran jumlah harta yang harus dibayar. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Najilia. Apakah semua harta yang kita miliki harus dizakatkan? Oke, Bapak sudah punya 2 pertanyaan. Selanjutnya ada lagi? Silakan Narindia. Narindia dulu ya. Oke, berarti langkah-langkah cara menghitungnya. Baik, tapi berarti tadi kurang jelas ya. Oke, langkah-langkah. Selanjutnya, Kaula silakan. Pak, biasanya kan orang itu udah kekurangan hartanya. Betul. Itu bagaimana cara memotivasi agar tidak berat dalam mengeluarkan? Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memotivasi supaya tidak berat di dalam mengeluarkan hartanya. Oke ya, baik ya, terima kasih ya. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari kalian tadi, nanti kita akan coba jawab sembari berjalannya kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Namun ada sedikit hal yang Bapak ingin jelaskan ya, terkait masalah penghitungan. Jadi kita akan coba satu soal lagi dan kita hitung secara bersama-sama ya. Oke, misalnya kita menemukan sebuah kasus contoh, misalnya siapa yang Bapak mau jadikan contoh sini? Oke, Nak Sigisti. Nak Sigisti mempunyai emas yang disimpan sebanyak 100 gram. Oke, nah kalau kita timbang, ada yang tahu nggak harga emas sekarang di pasaran itu berapa? 700 sampai 800. Oke, kita ambil contoh 800 saja. Ya. Nah, harganya adalah 800 per gram. Ya. Yang pertama, apakah emas yang dimiliki Nak Sigisti ini wajib dizakatkan? Wajib. Oke, alasannya yang pertama apa? Sudah mencapai nisab. Oke, nisabnya berapa? 93,6. Oke, syarat yang kedua sudah mencapai 1 tahun ya. Kalau lebih besar begini ya, atau di atas 1 tahun atau minimal 1 tahun ya. Oke, berarti Nak Sigisti diwajibkan membayar zakat. Selanjutnya adalah berapa besaran yang harus dibayarkan. Berarti kita cari dulu jumlah emasnya ya. Artinya karena sudah mencapai nisab berarti sudah bisa dizakatkan ya. Tinggal dikalikan saja. Untuk emas kadarnya 2,5%. Itu tinggal dikalikan saja. Misalnya 100 dikali 25%. Persen itu artinya apa? Per 100 ya. Kalau dijabarkan menjadi 100 dikali 2,5% toh? Ya, dibagi dengan 100. Kira-kira hasilnya berapa? Kalau 100 kayak gini enak hitungnya. Tinggal apa? Tinggal coret aja. Betul? Nah, berarti jawabannya adalah 2,5 gram. Lalu bagaimana jika dibayarkannya itu ternyata saya sayang misalnya dengan emas yang ada ya. Kalau di emas misalnya kalung saya 100 gram terus harus dipotong diperpendek 2,5 gram baru saya kasihkan ke yang berhak menerima zakat yang 8 asnaf tadi misalnya ya kan. Nanti kalung saya jadi pendek, maka mempunyai inisiatif untuk membayarkannya menggunakan uang ya kan. Kira-kira jika dalam bentuk uang maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Nak Sigisti itu berapa? Tahu caranya? Oke, ini tinggal dikalikan dengan. Oke, coba dihitung.
Hasilnya berapa? 2 juta pas. Berapa? Oke, hasilnya adalah 2. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang harus dibayarkan oleh Nak Sigisti setiap tahun atas emas simpanan yang dimilikinya adalah sebesar 2 juta rupiah. Oke, kira-kira masih kurang jelas nggak terkait tentang penghitungan ini? Maksudnya rumusnya, kemudian cara menarik simpulnya ada yang belum paham nggak? Nah, tadi kan ada yang bertanya berapa besarannya, ya kan? Besarannya berarti ini sudah terjawab. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya ialah kita identifikasi dulu harta tersebut, apakah harta itu memang sudah bisa dizakatkan atau tidak. Kadang-kadang mungkin ada yang punya 100 gram tapi ternyata baru punya 3 hari misalnya, ya kan? Nah, itu kan tidak wajib dizakatkan. Atau baru punya 9 bulan misalnya, ya kan? Berarti kan belum wajib untuk dizakatkan. Dia wajib dizakatkan ketika sudah mencapai daripada 1 tahun. Halo? Oke, selanjutnya ialah diskusi kelompok. Bapak sudah siapkan di sini yaitu LKPD kelompoknya. Nanti silakan kalian selesaikan pertanyaan yang ada di sini atau perintah di sini, ya. Ada yang kalian diminta untuk menggunakan atau mencarinya melalui internet. Yang bawa HP semua? Oke, nanti ada yang mencari di internet, kemudian ada yang menghitung, ya. Menghitungnya ini berbeda-beda setiap kelompok, ya. Akan untuk diselesaikan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok berapa? 3. Kemudian kelompok 4. Oke. Silakan kalian pahami perintahnya, pahami maksudnya, kemudian silakan kalian selesaikan permasalahan yang ada. Ada masalah? Untuk anunya kata kuncinya dari temannya lagi. Yakin nggak? Oh, iya, dijadikan rupiah. Pak Rahman ini kalau dokter itu berapa? Proporsi itu Jakarta berapa? 20 sama kayak Mas Kak. Nah, tetapi dia akan membayarkan dengan uang, ya, nanti. Menurut kalian pakai yang mana? Coba perhatikan di bukunya. Syaratnya apakah menggunakan dengan harga emas atau dengan uang yang dimiliki? Jadi analisisnya adalah dengan gaji 6 juta setahun itu, ya kan? Kalau kadar emas berapa? Nah, berapa? Hah? Yang paling tinggi adalah kambing. Ini kan kaitannya dengan zakat apa? Nah, rumusnya mana? Zakat terlunak aja rumusnya. Nah, betul. Nah, kemudian ini dimiliki adalah, ini di antara yang mana? Iya.
mana? Coba dilihat di rumusnya dia ada di mana? Iya, berarti zakat yang dibayarkan berapa? Nah, makanya kita harus catat. Iya. Ya kan? Itu namanya analisa. Walaupun ditawarkan berbagai macam. Gampang kan? Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, baik. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk presentasi ya. Silakan satu orang perwakilan ya presentasi di depan menyampaikan hasil diskusinya nanti diperhatikan oleh kelompok lain lalu kemudian ditanggapi. Bapak mulai dari kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 4 maju ke depan. Yang lain perhatikan ya. Ya, di sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelompok 4 akan membacakan diskusi kelompok. Manfaat dan keutamaan membayar zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan hati, sarana menjaga diri, membuat pengelolaan uang lebih baik. Oke, ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Silakan. Apa yang dimaksud dengan keadilan sosial? Keadilan sosial adalah harapan semua orang atau masyarakat. Oke. Gimana kira-kira? Masuk nggak jawabannya? Masuk sekali. Upload dulu untuk kelompok 4. Oke, upload dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan kelompok 2? Silakan Mas Seran. Gimana kira-kira kelompok 2 dari hasil kerjaannya tadi apa yang dimaksud dengan menggunakan agama? Karena zakat salah satu bagian dari rukun Islam. Gimana? Masuk? Bisa diterima ya? Baik ya, jadi Bapak akan menanggapi di sini terkait hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi hasil dari diskusi atau kegiatan kita dari awal sampai diskusi ini tadi ya. Jadi dalam beberapa kegiatan kita
di awal tadi ya, Bapak itu kan mencatat ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah besaran daripada zakat harta ya, nilainya berapa? Tentu kalian sudah bisa menghitungnya dan itu tahu ya kan, yang harus dibayarkan itu berapa, bisa menghitung kan? Terbukti tadi hasil diskusi ternyata sudah benar semua. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Oke, tadi juga sudah kalian laksanakan dengan baik langkah-langkah untuk menentukan nilai zakat harta, yaitu yang pertama adalah tentukan dulu nisabnya, apakah sudah mencapai nisab atau tidak ya. Kemudian selanjutnya berapa kadarnya yang harus dibayar, berapa persen ya, apakah 2,5%, 5%, 10% dan sebagainya. Dan kemudian adalah pertanyaan dari Nahul Lakarimah tadi, bahwa bagaimana cara memotivasi supaya kita tidak enggan untuk membayar zakat harta ya. Tadi kalian sudah mencari di internet ya, yaitu keutamaan daripada membayar zakat harta ya, bermacam-macam mulai dari A, B, C, D ya. Contohnya seperti tadi, menyempurnakan agama, mengatur keuangan, kemudian untuk agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan sebagainya. Dengan begitu bisa memotivasi kita. Oh, ternyata kalau kita rajin untuk berzakat harta juga ternyata kita ini. Oke ya, sudah terjawab. Yang belum terjawab adalah apakah semua harta itu wajib dizakatkan? Semua harta wajib atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Kalau kalian di rumah, oh saya tidak punya emas ya Pak, tapi saya punya mobil ini Pak, Mercedes semua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mobil itu wajib dizakatkan? Itu kalau dilihat dari harganya jauh lebih dari cuma emas yang harga emas yang 100 gram tadi, itu tidak wajib dizakatkan. Kenapa? Karena salah satu syarat dari wajibnya dizakatkan yaitu katanya adalah berkembang ya. Berarti mobil yang kita punya itu Pak nggak bisa dizakatkan. Dia akan bisa dizakatkan apabila fungsinya beralih, sama seperti rumah ya. Misalnya kita punya mobil nih 5 ya kan, ternyata yang 5-5-nya ini disewakan semua, direntalkan semua. Nah dari hasilnya itulah kita baru bisa menjawabkan ya, perhitungannya hampir sama dengan perniagaan ya, yaitu 2,5% ya. Begitu juga dengan rumah ya, punya rumah kemudian disewakan ya, menghasilkan uang baru bisa dizakatkan ya. Tapi kalau tidak menghasilkan tidak dizakatkan ya. Oke ya, sekarang kita tarik kesimpulan ya dari apa yang kita pelajari dari awal sampai ya. Bapak akan mengajukan pertanyaan, silakan kalian jawab. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu pengertian daripada zakat mal? Oke, nah aja silakan. Zakat adalah zakat dari harta yang dimiliki sudah mencapai ketentuan tertentu, syarat serta jangka waktu tertentu. Oke, baik. Gimana yang lain? Betul atau salah? Betul. Nah, oke, selanjutnya silakan ada sih. Harta yang sempurna, harta mencapai 1 nisab sudah 1 tahun dimiliki berkembang. Oke, kira-kira salah atau benar yang disampaikan? Benar. Dari banyaknya harta ini, ya kan? Tidak semua harta bisa dizakatkan. Jenis harta apa saja yang bisa dizakatkan? Emas dan perak. Yang kedua, hasil perniagaan. Selanjutnya, hasil peternakan. Oke, selanjutnya, hasil pertanian, hasil pertemuan atau record, dan yang terakhir, oke, hasil profesi. Nah, pertanyaan berikutnya, nisab dari emas berapa? 93. Ya, ada lain yang menyebutkan juga 85. Kadar zakatnya 2,5%. Nah, kemudian untuk harta temuan berapa? 20%. Harapan tadi itu insya Allah sudah bisa kita dapatkan. Kira ada yang masih belum paham nggak terkait dengan masalah zakat harta ini dari apa yang
kegiatan yang kita lakukan dari awal hingga sampai sekarang ini. Paham semua ya? Oke, alhamdulillah ya. Baik, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Namun mari kita simpulkan bersama-sama poin-poin apa saja yang kita peroleh pada kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita mengetahui pengertian daripada zakat mal. Apa tadi pengertiannya? Adalah zakat dari harta yang dimiliki sudah mencapai ketentuan tertentu, syarat serta jangka waktu tertentu. Oke, berarti zakat harta adalah zakat yang wajib kita bayarkan ketika sudah mencapai nisab dan ketentuan tertentu. Selanjutnya adalah syarat dari muzakinya apa? Beragama Islam dan merdeka. Oke, selanjutnya untuk ini terkait dengan syarat hartanya. Oke, yang pertama syaratnya adalah harta adalah sempurna. Jadi maksudnya adalah benar-benar milik sendiri dan bukan pinjaman. Oke, selanjutnya harta mencapai 1 nisab. Ya, oke. Ada lagi? Sudah 1 tahun dimiliki. Nah, oke. Selanjutnya fiktif berkembang atau produktif. Jenisnya, jenis harta yang bisa dizakatkan. Emas dan perak. Selanjutnya hasil perniagaan, hasil peternakan, kemudian hasil pertanian, harta temuan, profesi. Berdasarkan kegiatan kita dari awal sampai akhir, kalian disuruh mengamati video, disuruh bertanya, disuruh berdiskusi. Kira-kira proses pembelajaran kita ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau manfaatnya gimana? Apa kalian lebih mudah memahami atau bagaimana? Lebih paham ya? Oke, baik, alhamdulillah. Kemudian di sini ada NKPD yang sudah Bapak buat. Nanti silakan kalian kerjakan setelah pelajaran ini selesai ya. Bapak akan berikan ya. Baik, untuk pelajaran berikutnya kita juga masih membahas tentang fikih, yaitu kaitannya dengan rukun Islam yang kelima. Apa itu? Naik haji ya. Jadi materi kita berikutnya adalah tentang haji dan umroh ya. Temanya tentang itu ya. Nanti silakan kalian baca-baca bukunya di rumah. Kalau ada kendala atau hal-hal yang kurang dipahami silakan dicatat nanti tanyakan kepada Bapak Guru. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hal yang kita lakukan bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari dan membawa keberkahan. Bapak minta untuk nak raihan ya, mungkin doa kita semua. Silakan nak raihan. Baik, apabila dalam penyampaian Bapak tadi ada yang kurang berkenan, Bapak ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.